Menurut saya itu semuanya kader NU lah. Dengan berbagai macam latar belakang ya. Itu ada yang latar belakang politiknya kuat gitu ya. Ada yang latar belakang keilmuannya kuat gitu. Ya, macam-macam lah. Dan semuanya akan didorong oleh latar belakang itu. Nah, tinggal kita di tengah-tengah para mu'tamirin ini bisa menyelesaikan itu. Kira-kira NU itu layaknya seperti apa? Nah, ini saya amanat, bukan nasihat ya, amanat untuk generasi muda NU. Tanamlah padi, rumput akan tumbuh. Jadi kalau kita nanam padi, rumputnya masih banyak. Coba lihat di sawah. Kalau kita nanam padi, ada rumputnya enggak? Nah, tapi kalau kita nanam rumput, itu rumput belum tentu tumbuh, padinya enggak ada. Apa artinya? Maka saya harap generasi muda di NU itu beramallah. Beramallah dengan ikhlas di NU itu. Nanti dunia, rizki akan ikut di belakang. Jangan sekali-kali di NU itu kena rumput tadi itu. Nah sekarang yang ke muktamar mencari rumput, ya itu salah itu. Kalau yang ke muktamar itu bukan ladang rumput loh. Jadi kalau ada yang bawa rumputnya itu orang tersesat itu. Harusnya rumput-rumput dibawa ke kandang sapi kan. Ini dibawa ke tempat muktamar berarti itu orang sesat itu. Harus dimandikan dulu. Gus Yahya itu udah sejelas santri, anak kiai gitu. Kira-kira apa yang diragukan? Apa yang di Gus Yahya itu? Saya bahkan dengan orang tuanya loh. Dengan Ki Khalil dulu. Sama-sama beliau. Kalau ada orang yang masih yang masih kagetan gitu. Kagetan itu seperti gini. Umpamanya kalau ada orang yang ketemu dengan Netanyahu, Zionis gitu kan. Kalau orang ketemu dengan setan, apa dibilang setan dia? Kamu jangan dekat ini orang pernah ketemu setan ini gitu. Jadi ini setan, gitu enggak? Enggak kan? Jadi yang harus dipertanyakan sekarang, kalau orang ke Israel dituduh Zionis, kenapa orang yang ke Iran nggak dituduh Syiah? Padahal sama-sama kantongnya kan? Atau orang yang pergi ke Arab Saudi, kenapa nggak dibilang Wahabi? Jadi menurut saya nggak seneng, ya itu normal-normal aja lah. Nah, cuman kalau kita nggak senang sama seseorang itu, jangan dibarengi dengan kebencian, jangan dibarengi dengan pemusuhan. Itu yang nggak benar itu. Jadi kalau menurut saya, apa salahnya Gus Yahya itu tadi santri kelas Gus Yahya itu loh, kelas Gus Yahya. Ketika Gus Dur jadi presiden, kan itu jadi apa tuh? Juru bicara. Juru bicara presiden itu 8 loh. Tapi ketika membacakan dekret, Gus Yahya yang dipilih. Maka saya bilang, ada apa di Gus Yahya? Sehingga Gus Dur bilang pilih. Gus Dur itu kan bukan Gus Dur itu bukan orang sembarang loh. Yang dipilih itu Gus Yahya. Maka menurut saya ada sesuatu. Gus Yahya ini ada sesuatu. Coba aja lihat. Nah, jadi insya Allah semuanya sudah ada garisnya. Nggak usahlah di NU. Untuk apa? Apa yang akan diperbutkan di NU? Mau memperbutkan apa sih di NU? Berapa sih gaji ketua PB itu? Berapa sih gaji ketua wilayah itu? Nah, nggak ada. Saya sering berseloroh. Kalau mau cari umat ke NU. Tapi kalau mau cari duit, cari yang lain. Cari yang lain. Cari umat di NU. Saya berharap amanat untuk generasi muda di NU itu tidak boleh mendahului senior. Saya kembali dari Arab Saudi, yang dicari itu kiai NU. Kenapa? Sebab di pesantren itu nggak ada bekas guru. Kuburannya masih guru loh di pesantren itu. Beda dengan di sekolah. Coba kalau di sekolah, wah, selamat pagi Pak.
Siapa itu? Ini bekas guru saya dulu, bekas guru saya masih hidup loh. Tapi di pesantren gak ada tuh, sampai kuburannya ini guru saya. Kenapa? Itu saking ikhlasnya. Ikhlasnya para ulama, ikhlasnya para pimpinan pondok pesantren, sehingga ya seperti itulah. Sekarang kalau banyak generasi, saya senang loh. Tandanya bahwa di NU memang banyak kader. Itu tandanya NU berhasil loh. Ada yang berebut, wajar. Berarti NU itu memang punya gairah lah. Ya mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih itulah pemberian Allah. Saya masih ingat dulu ketika belajar di PGA ya. Apa kata Rasulullah? Lau annal ummata ijtama'u ala ayyadruka bisyai' la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Kalau orang sedunia sepakat semua akan mencelakakan kamu, tidak akan bisa. Kecuali celaka yang sudah dituliskan Allah. Illa ma kataballahu alaik. Itu kan. Sebaliknya, kalau umat sedunia bersatu semua ingin menolong kita, la yanfa'uk illa bisyai'in qad kataballahu lak. Jadi semua orang NU harus yakin itu. Orang itu harus yakin itu. Ya mudah-mudahan lah. Selamat ya. Selamat mu'tamar. Selamat berlomba. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Ini adalah mungkin muktamar yang pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga Nahdliyin lah. Yang kedua, kalaupun ada kerikil, ya, ada rintangan-rintangan. Barusan saya ngobrol dengan teman-teman ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah diminta penjelasan oleh para sahabat. Kira-kira bahasanya, ya Amirul Mukminin sif lana dunya. Wahai Amirul Mukminin, coba tolong jelaskan di depan saya dunia ini seperti apa. Gitu. Apa kata beliau? Wa kaifa asifuh? Bagaimana aku menjelaskan dunia di hadapan kalian? Dunia ini awwaluhul buka wa awsatuhul ana wa akhiruhul fana. Dunia ini dimulai dengan tangisan. Di tengah-tengahnya adalah problem. Jadi hidup itu problem. Kalau tidak ada problem, tidak ada masalah, berarti tidak hidup itu. Kata orang Arab, al-hayat masyakil wa hulul. Hidup itu problem dan penyelesaiannya. Maka generasi muda NU itu jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan problem. Jangan ada keluh kesah, hadapi. Itulah hidup. Orang yang hebat itu orang yang mampu menghadapi masalah. Orang yang hebat itu orang yang mampu menyelesaikan masalah. Nah ini di Nahdlatul Ulama memang sudah zamannya, sudah waktunya. Generasinya beda, pemikirannya beda. Ada yang pengusaha, ada politisi, ada kiai. Ya kalau berbenturan pendapat menurut saya wajar itu. Normal-normal aja. Tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saya yakin bahwa para sesepuh Nahdlatul Ulama dan NU itu tidak akan ditinggalkan oleh para ulama, oleh para kiai terdahulu. Insya Allah akan diawasi, dan orang yang akan merusak NU, coba lihat nanti akan rusak sendiri. Jangan merasa hebat. Orang yang akan merusak NU nanti akan rusak sendiri dia. Orang yang merasa hebat terlebih dari NU, coba lihat nanti, rasakan nanti. Kalau kata orang Sunda itu kenapa mali nanti. Ada akibat nanti. Oleh karena itu mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan sesuai dengan keinginan, dan yang jadi ketua, yang jadi Rais Am itu insya Allah yang sudah ada di Lauh Mahfudnya itu,
yang sudah ada dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah sesuai dengan harapan dan keinginan warga Nahdliyin semuanya.